Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Angsana Bastari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Untirta dengan nomor UKG 20190984031031. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Thalibah. Wih, ceria sekali menyambut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Gemas. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kelihatannya semua ceria ya? Ya. Ini biasanya karena mau belajar kimia. Oh iya. Baik, Thalibah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi. Seperti biasa masih belajar kimia. Dan sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, silakan Ketua Kelas Hasnah untuk memimpin berdoa. Adamis tidak dan Mustaidan. doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan dibukanya pembelajaran kita dengan doa, mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita mendapatkan keberkahan juga dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Cika. Oh, ini satu yang nggak masuk. Cika doang ya? Yang lain semua ya. Baik. Oke, kalau gitu. Cika kenapa? sakit. Oh ya, mudah-mudahan nanti segera disembuhkan ya. Amin. Nah, kita kembali ke sini. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang senyawa organik. Nah, senyawa organik yaitu asam karboksilat. Nah, apa itu asam karboksilat? Ya, sebelum kita belajar tentang asam karboksilat, seperti biasa kita coba, siapa tahu nih sudah ada yang pernah baca-bacakan ya? Kan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang asam karboksilat. Nah, jadi silakan kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, di sini ada ya bit.ly-nya pretest jelantah. Nah, nanti ada apa dengan jelantah ini ya? Oke, silakan. Reload. Oh ya. Bisa. Baik, sudah semua disubmit? Sudah. Oke, udah lihat skornya? Sudah. Bagus hasilnya? Bagus. Oke, ya nggak apa-apa ya, seadanya dulu saja. Baik, nah kita akan lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya gini, ada pertanyaan, did you remember? Wih, masih ingat nggak tentang senyawa hidrokarbon? Masih? Ada apa aja? Oke, alkana. Oke, alkena. Ada alkuna. Sekarang, yang bagian atas, senyawanya tergolong yang mana? Oke, alkana. Kenapa alkana? Bukan rangkap satu ikatannya. Tunggal. Ya, kemudian yang bawah berarti senyawa golongan apa ini? Alkena. Apa ciri-cirinya? Nah, di sana ada rangkap duanya. Oke, kemudian kira-kira kalau dikasih nama, senyawa yang di atas namanya apa? Mawar. Yang di atas apa namanya? Ayo. 2, betul. 2, terus? 2,3, betul. Dimetil pentana. Oke, jadi nama yang di atas adalah 2,3 atau 2,3 dimetil pentana. Nah, kemudian diksi ini cuka. Tuh, ini ada yang makan Biasanya itu kalau saya biasanya ngelihat cuka itu di tukang bakso.
Ya, di antara tumpukan apa itu? Saus, kemudian kecap, sambal, itu biasanya ada cukanya di sana. Nah, biasanya yang suka asam-asam itu suka pakai cuka. Nah, cuka ini adalah salah satu senyawa organik yang nanti akan kita pelajari. Ya, artinya apa? Sebetulnya senyawa organik itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gampang kalian menemukannya, itu gampang sekali. Ini ada di tukang bakso. Kemudian, pernah nggak kalian membersihkan luka? Pakai apa biasanya? Rivanol ya. Nah, itu juga sama tuh senyawa organik. Tetapi nanti kalau rivanol itu beda golongan dengan cuka ini. Ya, beda golongan. Tetapi sama-sama senyawa organik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa organik dikhususkan untuk belajar mengenai asam karboksilat. Dan salah satu contohnya adalah ini, yaitu cuka. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. 4 tujuannya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi gugus fungsi asam karboksilat. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memberi nama senyawa asam karboksilat. Yang ketiga, kita akan menjelaskan sifat kimia dan sifat fisika dari asam karboksilat. Nanti yang keempat, kita akan menyajikan rancangan atau percobaan sintesis. Nah, sintesisnya apa? Nanti kita lihat dulu masalahnya apa, baru nanti setelah itu kita tentukan sintesisnya. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap pembelajaran pasti ada penilaiannya. Ya, penilaian yang pertama adalah 1 tentang keaktifan dan kolaborasi kalian selama pembelajaran, terkhususnya nanti di dalam kelompok. Maka nanti silakan lebih aktif lagi. Kemudian yang kedua adalah nanti kalian akan mempresentasikan hasil LKS yang kalian kerjakan. Kemudian yang kedua adalah kalian akan mempresentasikan juga rancangan percobaan. Oke, itu yang dinilai ya sampai di sini. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pembelajaran inti kita. Nah, di sini ada apa? Di sini ada, nah, awas, ini 5 bahaya penggunaan minyak jelantah pada tubuh. Baik, nah tadi kalian sudah menyimak video, ada 2 video. Pertanyaan saya adalah, masalah apa yang kalian temukan? Ya, ada minyak jelantah. Apa emang masalahnya? Bahaya. Bagi kesehatan tadi masih ingat ada apa aja? Obesitas, terus kanker, terus kolesterol, terus apa lagi? Diabetes, terus yang kelima ada tenggorokan gatal. Kemudian itu kalau misalkan bahaya ditinjau dari kesehatan. Terus kalau kita buang ke lingkungan apa katanya? Boleh nggak? Bahaya juga. Dia akan mengurangi kadar oksigen. Kemudian apa lagi? Menyumbat saluran. Baik, nah ini nih. Ini saya dapatkan dari website resminya Kementerian SDM. Tuh lihat. Produksi minyak jelantah di Indonesia mencapai 6,46 sampai 9,772 juta, udah mah juta, di setelah juta ada kiloliter, bayangkan sebanyak apa. Nah, ini mau kita apakan si minyak jelantah ini? Luar biasa banyak sekali ya. Nah, dan ini akan menjadi potensi masalah gitu ya kalau misalkan tidak ditangani. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Selanjutnya adalah kita akan melakukan penyelidikan mengenai masalah yang tadi kalian temukan, tetapi harus dalam kelompok-kelompok ya. Dan ini sudah berkelompok, ini sudah bagus. Terima kasih. Jadi kalian sudah membuat kelompok di awal. Ini sesuai dengan pembagian yang kemarin ya, anggotannya ya. Oke, baik. Nah, ini adalah rupa dari minyak jelantah. Nah, warnanya sebetulnya warnanya tuh banyak ya. Ada yang warna seperti ini, bahkan ada yang bisa lebih gelap daripada ini. Ada yang bisa lebih gelap daripada ini. Gitu. Itu artinya dia sudah dilakukan pemanasan, banyak banget gitu pokoknya ya. Kalau semakin hitam. Ini adalah komposisi yang ada di dalam minyak jelantah. Kalau kita lihat semuanya senyawanya adalah asam. Ada asam palmitat,
Terus ada juga nih asam stearat, ada asam oleat, linoleat, ya terus ada asam miristat. Nah, ini asam yang paling menyedihkan. Miris. Kemudian ada asam laurat juga ya. Asam lemak itu sebetulnya adalah senyawa organik yang kemudian kita sebut dengan asam karboksilat. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita belajar tentang asam karboksilat, maka ada sesuatu yang harus saya bagikan dulu. Oke, coba. Sudah menemukan masalah. Tadi masalahnya apa? Bagi tubuh, bagi lingkungan. Oke, ada yang bahaya bagi tubuh dan ada juga bahaya bagi lingkungan. Kira-kira ada yang punya pertanyaan nggak? Terkait dengan solusi nanti yang akan kita tawarkan. Oke, Alia. Gimana, Lia? Gimana caranya biar dia lebih apa ya? Dia nggak bahaya, nggak dipakai lagi, Iya. nggak bahaya lagi tubuh. Terus dia juga nggak dibuang ke lingkungan. Terus ini harus diapain? Oke, pertanyaan dari Alia adalah tadi sudah menemukan masalah bagi kesehatan, kemudian bagi lingkungan. Pertanyaannya adalah ini minyak jelantah mau diapain? Kira-kira ada lagi pertanyaan? Oke, sip. Alia, gimana Alia? Gimana cara ngolah minyak jelantah? Oke, pertanyaan dari Alia adalah bagaimana cara mengolah minyak jelantah? Ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, nanti hari ini kita akan coba cari cara bagaimana mengolah minyak jelantah. Dengan cara apa? Dengan cara ada LKS yang harus kalian kerjakan dan itu akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang tadi yang akan diselesaikan. Saya kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan sampai dengan halaman ke-5. Yang namanya asam karboksilat itu dia punya ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya apa? Di dalam senyawanya, kalau dia dari strukturnya itu ada COOH-nya. Ya, ini ada COOH, ini ada COOH, ini juga sama, ini juga sama, dan ini sama, dan ini juga sama. Artinya, ini menjadi ciri khas dari senyawa asam karboksilat. Yang dengan ciri khas tadi disebut dengan gugus fungsi. Gitu. Ya. Yuk lanjut lagi selanjutnya. Yuk lanjutkan ya. Ada informasi di atas, apa tuh? Rantai utama pada senyawa asam karboksilat adalah rantai karbon terpanjang yang terdapat gugus fungsi COOH. Lingkari rantai utama dari senyawa yang berikut. Lingkari rantai utama. Jadi rantai utama di asam karboksilat itu apa katanya? Adalah Yang ada rantai paling panjang yang ada. gugus fungsi Oke. Yang ini masuk nggak? Masuk. Berarti ada berapa C-nya di sini? 1. Nah, ada 1, betul. Yang ini? 2. Ngitungnya berarti dari 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini? 1, 2, 3. Nah, ini? Ini cabang. Ini. Berdasarkan tabel di atas penamaan senyawa asam karboksilat diawali dengan kata Asam. tahunya dari mana? Ini. Nah, kan semuanya asam ya. Oke, kemudian diakhiri dengan nah, diakhiri dengan OA. Oke. Terus berdasarkan di tabel di atas senyawa mana yang memiliki cabang, yang mana yang cabangnya? Ini. Oke. Ini. Oke, cuma ada 3 ya. Oke, ini berdasarkan nama senyawa di atas. Di mana letak penulisan nama cabang? Yuk, sekarang balik dulu. Nah, coba tunjukin mana yang ada cabangnya. Ini. Oke, sip. 3 senyawa. 1, 2, 3. Sekarang tunjukkan atau lingkari cabangnya yang mana? Itu. Oke. Terus mana lagi? Itu 2. Di sininya nggak, ya udah nggak apa-apa. Sininya, pas ini nih CH3-nya. Nah, ini CH3. Ini namanya apa tadi? Metil. Kalau ini namanya apa? Metil. Ini namanya? Metil. Ini namanya? Metil. Ah. Metil. Metil. Kenapa metil? Soalnya cuma satu C-nya. Yang atas? C2 etil. Nah, Etil. C2 etil. Ini kan cabang-cabang nih. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini senyawanya. Ini namanya. Tadi diawali dengan kata asam, diakhiri dengan OAT. Sekarang lihat sini. Asam 2,3 dimetil butanoat. Kan tadi pertanyaannya adalah letak penulisan cabang itu di mana? Coba kita lihat. Di tengah, betul, di antara apa dan apa? Asam dan rantai utama. Nah, betul. Jadi aku bilang tengah tahu. Betul. Iya, benar di tengah, tapi bisa apa lanjutannya Iya. gitu. Nomor 6 gimana tuh? Berdasarkan nama di atas, di manakah posisi atom C nomor 1? Oke. Menentukan nomor 1 dilihat dari ada cabangnya nih. Lihat tuh.
Nah, sekarang cara menentukan penomoran dari senyawa asam karboksilat itu cari senyawa asam karboksilat yang punya cabang. Ada senyawa yang mana aja? 5, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita lihat. Cabangnya kan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini cabang bukan? Iya. Cabang ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Cabang ini posisinya di nomor berapa? Di tengah-tengah. Berarti kalau tengah-tengah pasti nomor 2 dong. Iya. Nah, kalau yang ini berarti gimana? Sama. Sama, ada di nomor 2 dan nomor 3. Kalau dari kiri, kalau dari kanan? 2 dan 3. Oke, sama-sama 2 dan 3 nih. Berarti dari sini dan dari sini kita belum bisa nentuin kesimpulan. Kenapa? Karena sama-sama hitungan dari kiri dan dari kanan. Nah, sekarang kalau lihat dari nomor yang terakhir nih, senyawa yang ke-7, kita lihat. Nama senyawanya apa? Asam 2. Berarti posisi cabangnya di nomor berapa? 2. Berarti C ini nomor berapa? 2. Nah, kalau nomor 2-nya di sini, berarti nomor 1-nya di mana? Nah, gitu. Artinya, berarti penomoran atom C di asam karboksilat itu adalah di atom C yang apa? Yang nomor 2. Atom C1 di mana? C yang apa? C yang mengikat? Mengikat O sama OH. Nah, gitu. Terus yang jadi masalah ada di nomor 2. Oke, lihat di sini. Asam 3 metil pentanoa. Pentanoa. Ada cabang nggak? Ada. Cabangnya apa? Metil. Kalau metil itu C berapa? C3. C3. Oke, posisinya di nomor berapa? 3. Nomor 3. Rantai utamanya siapa? Ini. Pentanoat. Berarti kalau penta ada berapa? 5. Coba hitung dulu, ada 5 belum? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus posisi cabangnya di nomor 3. 1 di mana? Ini. Ya udah, berarti betul begini senyawanya. Ini ya. Nah, coba lihat. C itu punya berapa tangan? Masih ingat nggak? 4. Betul, 4. Berarti dia Ini udah kepakai berapa tangannya di sini? 1. 1. Yang ini? 2. 2. Berarti sisanya? 2. Berarti Berarti ini sisa 2. 2. Nah, gitu. Nah. Yang ini hanya berapa coba? 1. 1, betul. Ini? 2, betul. Iya, Karena udah benar. 2 kan ya? Iya. Yang ini CH3. Kenapa? Baru 1 Karena itu tangannya. iya. Nah, ini Cari dulu nomor 1-nya di mana? ini Oke, betul. Ini nomor 1. 2-nya kemana? ke sana. Nah, 2-nya ke sini kan ya? Iya. Nah, 3 itu kan bisa ke bawah, bisa ke samping nih. Iya. Tapi yang paling tepat yang mana? Samping. Kenapa ke Karena samping? lebih panjang. Karena lebih panjang, betul. Iya. Berarti ini sebagai apa? Cabang. Cabang. Ada berapa cabangnya? Cabangnya ada 1. Nah, ada 1. Ada berapa C-nya? Ada 2. 2. Kalau C-nya 2 namanya? Etil. Nah, begitu. Berarti posisi di nomor berapa? 2. Berarti namanya asam 2 etil. 3. 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Ya, sip. Oke, sekarang kita coba cek dulu ya LKS-nya ya. Lingkari sisi yang mana yang sama. Yang mana yang sama ya? Oke, COOH. Mau sependek apapun karbonnya, semua asam karboksilat ternyata punya ciri-ciri, yaitu sama-sama punya COOH. Oke, lanjut ke senyawa asam 2 metil propanoat. Ada berapa rantai utamanya? 3. Nama alkananya? Propana. Penamaan senyawa asam karboksilat selalu diawali dengan apa? Asam. Diakhiri dengan? Oke, sip. Nomor 7 di sana buat kesimpulan tentang aturan tata nama dari senyawa asam karboksilat. Kelompok mana yang mau coba menyebutkan? Boleh, kelompok 1. Jadi tata namanya itu asam. Oke. Habis itu letak cabang. Habis itu cabangnya. Habis itu rantai utamanya. Habis itu tambahin OAT. Oke, sip. Yang lain gimana? Yang lain sama ya? Baik. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya adalah kalian diminta untuk membuat struktur ya. Kita coba masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 itu sudah ada namanya, tapi strukturnya belum ada. Oke, sekarang kelompok mana yang mau coba untuk membuat struktur? Ayo. Soal 1, 2 sudah. Tinggal 3, 4 nih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Hasna. Ya, terima kasih Hasna. Oke, baik. Nah, kita bahas dulu sedikit. Karena tadi senyawa asam karboksilat itu harus diawali dengan nomor 1-nya di bagian C yang ada atom O-nya, ada COOH-nya, maka ini kita
jadikan sebagai nomor 1, nomor 2-nya ada di sebelah. Oke, makanya struktur yang ini dia memiliki cabang. Nama cabangnya adalah metil. Posisi metilnya ada di nomor berapa? Di nomor 3. Karena senyawanya asam karboksilat awalnya dikasih dengan asam. Dan rantai utamanya berapa nih? Kalau 5 apa namanya? Penta. Ini namanya penta, tapi karena asam karboksilat ujungnya jadi NOA. Kalian sudah mengerjakan LKS semua dan sudah selesai sampai kesimpulan? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, kita lanjut ke sini dulu. Nah, ada tebak-tebakan. Nah, ada tebak-tebakan. 2. Tuh, artis luar negeri. Hah? Salah. 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 Nyerah? Jimin. Betul, Jimin. Kenapa jadi Jimin coba? 2 kan Ji Samsu, Ji 2, 2, 3, 4, Ji. Kalau ini apa? Kalau ini di matematika apa ini? Min. Ini 2 Ji, Min, Jimin. Nah, jadi kalah Jimin. Iya. Apa coba? Hah? Salah. Ayo apa coba? Hah? Masih orang. Nyerah lagi? Oh, ntar katanya. 5, 4, 3, 2, 1. Nyerah ya? Gambar yang sebelah kiri itu gambar apa? Ketawa. Yang ketawa siapa? Cewek. Dia perempuan. Si. Ini apa yang 2? Ya, Ti. Ini apa? Ah, anak saya yang pertama dipanggilnya gimana? Terus kalau digabung jadi? Iya. Ya. Jadi ini adalah Siti Aska. Nah, selanjutnya adalah kalian akan melakukan identifikasi untuk menyelesaikan masalah yang kalian temukan di awal. Masalahnya tadi ada yang masih ingat apa? Minyak jelantah. Yang mau diapain? Pertanyaan Alia tadi? Diolah. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan minyak jelantah, nah ini silakan ada 2 barcode yang bisa kalian scan, bagi 2 saja ya. Siapa yang ini yang sebelah kiri video ya? Yang sebelah kiri video, yang sebelah kanan modul. Nah, boleh silakan. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat dan membaca modul dan melihat video tadi ya? Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang saatnya kalian akan mendesain. Kalian akan mendesain bagaimana rancangan percobaan pembuatan dari pengolahan apa tadi? Minyak jelantah. Baik, coba saya tanya dulu. Kelompok 1 jadi apa? Solusi yang mana yang mau dipakai? Oke, sabun. Berarti pembuatan sabun ya? Iya. Yang kelompok 2? Oke, biodiesel. Yang kelompok 3? Sabun. Yang kelompok 4? Oh, pas ya. Jadi 2 sabun dan 2 biodiesel. Baik. Nah, sekarang kalian silakan buat rancangan percobaan dan kemudian kalian tuangkan rancangannya di lembar terakhir bagian LKS kalian. Baik, saya kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Tolibah, sudah semua? Sudah. Oke, sip. Kalau sudah, berarti saatnya sekarang kita akan mempresentasikan hasil rancangan kalian. Kelompok mana yang sudah siap? Boleh, silakan. Kelompok 2 langsung dipresentasikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Aku Firly. Aku Aska. Aku Dika. Akila. Ingin mempresentasikan hasil rancangan percobaan pembuatan biodiesel. Jadi tujuannya untuk mengolah minyak jelantah yang tadi nggak bisa dipakai lagi jadi barang yang lebih bermanfaat. Dasar teorinya, yang pertama itu minyak jelantah mengandung asam lemak, yang dimana asam lemak tersebut merupakan asam karboksilat. Asam lemak bisa dikonversi menjadi senyawa ester dengan cara mencampur alkohol. Senyawa ester tersebut yang disebut biodiesel. Produk biodiesel ini dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Yeay. Apa aja tuh alat dan bahannya? Alatnya ada hot plate dan wadah. Bahannya itu ada minyak jelantah, metanol, sama asam kuat H2SO4 yang fungsinya untuk katalis. Cara kerjanya, Yang pertama, tuangkan minyak jelantah ke dalam wadah. Yang kedua, campur dengan metanol, lalu ditambah asam kuat H2SO4. Tujuannya agar mempercepat. 4. Dipanaskan 2-3 jam. Yang terakhir, didiamkan selama 24 jam. ada pertanyaan. Aku mau nanya, kan tadi kan katanya pakai alkohol metanol kan? Padahal kan kalau kalau kita yang sering jumpainnya itu kan yang alkohol etanol yang untuk nyembuhin luka itu. Nah, kalau pakai alkohol etanol itu bisa atau enggak? Kenapa harus alkohol metanol? Izin menjawab tadi pertanyaan kelompok 3. Jadi kenapa harus pakai metanol? Sebenarnya kalau mau pakai etanol bisa, tapi sifatnya metanol itu lebih gampang terbakarnya. Jadi lebih baik pakai metanol kalau ada metanol gitu deh. Kita dari kelompok 3 akan menjabarkan tentang diskusi kami, yaitu rancangan percobaan pembuatan sabun. Jadi judulnya itu adalah sabun dari minyak jelantah. Nah, tujuannya itu untuk memanfaatkan minyak jelantah yang tidak bisa dikonsumsi maupun dibuang dan menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, karena minyak jelantah itu ya pencemaran lah kalau dibuang. Terus dasar teorinya, Jadi dalam minyak jelantah terdapat asam lemak yang mengandung asam karboksilat. Nah, karboksilatnya itu bersifat asam, bisa bereaksi dengan basa kuat. Hasil dari reaksi tersebut adalah garam. oke, selanjutnya alat dan bahannya minyak jelantah, air, soda api atau NaOH, pewangi, pewarna makanan. Terus alatnya wadah tahan panas, cetakan tahan panas, kocokan telur dan spatula dan kompor. Terus set alatnya, enggak usah. Selanjutnya langkah-langkahnya, pertama kita masukin minyak ke wadah. Terus kita masukin juga NaOH, terus sama sama spatula itu kita campur sambil dipanasin sampai dia mengental. Terus habis itu kita tambahin pewangi, terus tambahin pewarna makanan, terus nanti masukin ke cetakan, terus didiamin deh sampai padat. Jadi deh. Kenapa harus pakai pewangi? Karena pada dasarnya minyak jelantah itu baunya tidak sedap ya. Jadi untuk pembuatan sabun, untuk mandi, membersihkan tubuh, masa kita menggunakan yang bau juga gitu. Jadi kita menggunakan pewangi supaya setelah mandi kita jadi wangi. Gitu. Sekian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rancangan percobaan pembuatan biodiesel. Ada asam kuat, minyak jelantah, metanol atau etanol, dan air hangat. Untuk alatnya ada magnetic
stir, ada tabung pemisah, gas kimia, dan hot plate. Angka kerjanya. Angka kerjanya yang pertama, tuangkan ke dalam wadah, kemudian campur dengan metanol, lalu ditambah dengan asam kuat. Setelah itu dipanaskan 2 atau sampai 3 jam. Lalu setelah itu didiamkan selama 24 jam. Ada yang ingin bertanya? Jadi aku mau tanya, kenapa pakainya hot plate? Kenapa enggak yang lain? Karena kalau pakai api langsung itu bisa kebakar. Jadi ya boleh terbakar gitu. Jadi kami dari kelompok 1. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang rancangan percobaan pembuatan sabun. Pertama, yaitu rendam minyak jelantah dan arang selama 24 jam dalam wadah yang sama. Terus yang kedua, kita saring menggunakan kain. Jadi kayak bahan yang pokoknya saringan itu jadi tipis gitu deh, padat. Nah, terus yang ketiga kita bikin campuran soda apinya ke dalam air. Habis itu kita diemin sampai suhunya nanti turun. Terus kita campurin larutan soda api ke wadah yang tadi si minyak jelantahnya disaring. Terus yang keenam kita kocok hingga kental. Yang ketujuh kita tambahkan pewangi. Yang kedelapan kita aduk lagi. Yang kesembilan kita tuang ke cetakan. Terus kita diemin. Terus kita keluarin dalam cetakan. Habis itu kita potong-potong sesuai bentuk yang diinginkan. Terus kita diemin lagi selama 4 menit kita diemin 4 minggu di ruangan terbuka dan selesai. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi kenapa direndamnya pakai arang? Oke, pertanyaannya kenapa harus direndam pakai arang? Nah, jadi arangnya ini sebagai absorban. Jadi dia menyerap partikel-partikel kotoran dan juga dia bisa mencerahkan. Jadi warna minyak jelantahnya nggak sejelek sebelumnya karena udah pakai arang, jadi dia lebih cerah gitu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlibat tadi kalian sudah melakukan presentasi. Ada yang biodiesel dan ada yang sabun. Oke. Intinya adalah dalam minyak jelantah itu ternyata kandungan asam lemaknya cukup tinggi. Tadi pertanyaannya bagus, kenapa harus direndam dulu pakai arang? Arang itu punya sifat menyerap. Nah, dia akan menyerap partikel-partikel kotoran, debu-debu, atau partikel yang menyebabkan warnanya menjadi hitam. Nah, kemudian dilanjutkan tadi ada pertanyaan juga, kenapa harus pakai pengharum? Kenapa harus pakai pewangi? Karena kalian pernah masak pakai minyak bekas. Baunya gimana? Enak gak baunya? Enggak. Ya kira-kira seperti itu kalau misalkan nanti sabunnya itu nggak dipakai pewangi, nanti kerasa bau minyaknya. Tadi yang tentang biodiesel ya. Nah, yang biodiesel tadi ada pertanyaan kenapa nggak boleh pakai api ya? Nah, kenapa harus pakai hot plate? Karena biodiesel itu kan bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar ketemu sama api apa yang terjadi? Ya, keluar api ya. Kira-kira senyawa yang ada COOH-nya di ujungnya itu pasti senyawa asam karboksilat. Oke, yang kedua, urutan penamaannya ingat nih. Ada asam, posisi dan nama cabang. Kalau perlu, kalau ada. Kalau nggak ada, maka langsung ke alkanoat. Jadi nanti ada asam, posisi cabangnya, baru nanti alkanoat atau rantai utamanya. Sampai nomor 2 ya? Nomor 2. Oh ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kandungan dalam minyak jelantah itu diantaranya adalah asam lemak. Yang asam lemak ini yang kita olah menjadi biodiesel dan sabun. Kemudian yang terakhir, untuk menganasi minyak jelantah, asam karboksilat diubah menjadi senyawa yang bermanfaat seperti biodiesel atau sabun. Nah, selesai deh kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Melakukan post test. Silakan di-scan dulu barcode-nya. Berapa nilainya?
Keren. Sip. Oke. Alhamdulillah, berarti pembelajarannya berhasil ya. Nah, sekarang terakhir nih. Kita tadi sudah belajar apa sih? Ya, Agna belajar apa tadi? Tentang asam karboksilat. Oke, terus apa lagi? Cara mengatasi apa? Bukan mengatasi, cara Memanfaatkan. minyak jelantah yang nggak bisa dikonsumsi ataupun dibuang. Oke. Terus apa lagi ya? Udah banyak. Sudah, baik. Terima kasih Agna. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh, Aska. Kan minyak jelantah terus yang sebelumnya kita belajar tentang penamaan asam karboksilat. Oke. Yang asam diakhiri dengan OH. Bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ya. Oh, Alia. Iya, Alia. Coba Alia. Ya, gimana Alia? Hari ini gimana pembelajarannya, Alia? Seru banget jadi tahu ya. Seru, jadi tahu apa? Jadi tahu itu yang aku belum tahu. Oh, oke. Jadi tahu yang belum tahu. Betul, itu adalah makna belajar yang sesungguhnya ya. Iya. Iya, belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Baik, ada lagi yang mau menyatakan perasaannya? Bukan ke saya, ke pembelajarannya. Boleh, silakan Aisyah. Ya. Satu lagi aja, boleh silakan. Gimana Aisyah perasaannya belajar hari ini? Perasaannya sangat senang karena kita menggunakan banyak metode belajar ya teman-teman. Kayak kita ada LKS, terus kita diskusi, terus ada video dan kita presentasi. Oke. Ya, baik. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah belajar dengan senang ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, kalau begitu, berarti kalau sudah sampai di sini biasanya kita akan menutup ke pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tapi informasi selanjutnya adalah berkaitan dengan materi selanjutnya. Jadi nanti setelah ini kalian tadi kan kalian sudah merancang tuh. Nah, pertemuan selanjutnya itu nanti kalian akan langsung membuat. Nah, nanti ada yang buat biodiesel, ada yang buat sabun. Alat-alatnya nanti kalian tinggal bawa minyak jelantahnya saja berarti ya. Nah, minyak jelantah dibawa, nggak usah 1 liter ya. Kebanyakan, 1 kelompok 1/2 liter cukup. Ya, nanti tinggal dibagi-bagi saja. Baik, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kalian harus siap dengan perihnya kebodohan. Nah, makanya jangan sampai kita memilih pilihan yang kedua, karena sejatinya ilmu itu akan selalu ada sampai kita iya, teman-teman. Jadi sampai kapanpun kita harus bisa menuntut ilmu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kemudian partisipasi dalam pelajaran hari ini. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di awal dibuka dengan doa, maka di akhir juga ditutup dengan doa. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum.